Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktu untuk sekedar untuk mendengarkan sejenak Om Satsiau ya. Saya bukan siapa-siapa. Saya bukan orang baik. Saya bukan orang yang bisa membuat Anda bahagia. Gitu. Saya bukan orang baik. Saya bukanlah orang yang bisa membuat Anda bahagia. Saya hanya berbagi video dokumentasi karya seni yang hanya sekedar untuk menjadi referensi Anda untuk tontonan gitu. Tontonan sebagai tuntunan. Amin. Saya sedang mencari tempat dulu sebentar. Sebentar. Saya meletakkan HP dulu ya. Tunggu ya, sebentar ya. Terima kasih. Baiklah, saya sambung videonya. Semoga aktivitas yang kita jalani di hari ini, mungkin itu aktivitas finansial, mungkin itu aktivitas yang dari pagi sampai ke malam. Semoga aktivitas kita dilancarkan, dimudahkan, dan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang kita kerjakan, termasuk mendapatkan bonus. Mendapatkan bonus itu adalah suatu keberkatan, kebarokahan, sehingga kita mensyukuri nikmat yang selalu diberikan kepada kita. Tema apa ya di kesempatan kali ini? Ya, tentang cerita kehidupan aja ya. Gitu. Kita selalu setiap hari kita menjalani aktivitas kita kita menjalankan pemikiran kita, rencana kita, strategi di dalam kehidupan. Ya, semogalah kita mendapatkan hasil yang memuaskan, hasil yang memang itu sudah sesuai untuk kita, karena kesuksesan itu adalah 95% kerja keras dan 5% doa, tawakal. 95%-nya adalah ikhtiar kalau bahasa Islamnya ya. Saya Satsiau itu bersyukur ya. Saya
saya menjalani pekerjaan saya itu, apalagi ini di tahun 2024 adalah tahun pertama saya, bahwa saya menegaskan, menguatkan pemikiran saya, ideologi saya, sehingga bahwa Satya English School itu saya sendiri itu saya happy menjalani, mengundang kegiatan promosi misionaris dalam menyebarkan semangat ilmu, semangat bekal bahasa Inggris. Saya happy. Saya mencoba mengurangi keluhan saya, meminimalisir keluhan saya. Yang jelas, perjuangan orang-orang yang tulus, orang-orang yang berkompetensi, orang-orang yang memang dia memikirkan kepentingan masyarakat, itu ada upahnya dari Tuhan. Pasti ada upahnya dari Tuhan. Karena Tuhan Maha Baik, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tidak ada yang sia-sia. Apa yang kita kerjakan, apalagi kita berpikir untuk masyarakat umum, masyarakat di kota kita, seperti saya di kota Palembang, Sumatera Selatan, daerah yang berada di negara yang semestinya namanya Nusantara. Saya berjuang di kota Pempek ini, di kota yang ada jembatan Amperanya. Saya bersemangat, saya happy, saya tidak terpaksa. Upah dari Tuhan itu pasti ada. Saya hakul yakin ada upah dari Tuhan di dunia dan di akhirat. Memang syaitan berhasil mempengaruhi pikiran manusia, membisikkan kepada manusia bahwa orang yang berkeliling tentang spanduk promosi bahasa Inggris yang namanya Satya itu bukan seorang guru, bukan orang baik, adalah orang yang diberikan kalimat-kalimat, diberikan afirmasi oleh syaitan, oleh jin kafir itu kepada manusia, sehingga manusia itu jadi pemalas, menjadi selalu pemalas dan tidak mengejar ilmu, tidak mengejar bekal ilmu, bekal bahasa internasional. Allah tidak akan merubah. Allah itu tidak akan merubah keadaan suatu kaum, kecuali kaum tersebut berusaha mengubahnya. Itu ada di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 kalau tidak salah ya. Isinya bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum apabila kaum tersebut tidak mau berubah, tidak mau berusaha, tidak mau berpikir. Kalau dari segi sekolah, ayah bunda dan senior-senior selama ini mereka di sekolah, guru-guru yang di sekolah tersebut, ayah bunda senior-seniornya itu selama ini kita tidak diajarkan ilmu memahami esensi, tidak memahami esensi, tidak memahami nilai pokok. Orang kalau belajar esensi, melihat pisau itu kebaikan atau kebaikannya, karena yang diambil adalah positifnya.
ketika kita melihat, maaf saya sebut, melihat kotoran, melihat feses, itu kan kotor, najis ya. Itu positif atau negatif? Positif, karena dilihat dari bright view-nya, good view-nya, esensinya, nilai pokoknya. Seperti pisau dan kotoran, begitu juga dengan orang yang hati dan pemikirannya masih bersih. Mereka bisa melihat kebaikan. Om Santiago. Khusus ayah bunda dan manusia-manusia yang hati dan pemikirannya masih bersih, mereka bisa melihat bright view, sisi kebaikan selalu mengenai sesuatu, mengenai seseorang. Dari segi pemerintah dan media, pemerintah memang membuat kurikulum, membuat sistem pendidikan yang terlalu ribet. Contoh yang kecil aja, bahasa Inggris yang kita dengar di SD jarang diajarkan, atau mungkin dimulainya sejak SMP sekarang ini. Dan juga buku di zaman sekarang ini, buku anak sekolah itu sudah tidak fokus lagi, diganti namanya dengan tema. Karena zaman kita dulu kan bukunya itu matematika, pelajaran matematika. Kalau sejarah, itu pelajarannya sejarah, kimia, biologi, dan lain-lain. Itu kan sesuai dengan fokus dia belajar itu, ya bahwa itu yang dipelajarin. Misalnya kita bahas dari segi media pemberitaan, itu mereka hanya mau merekam yang menurut mereka itu hanya yang bersifat benefit, yang bersifat menguntungkan saja bagi mereka. Itu ada persamaannya dengan kaum fake. Ada persamaannya, media pemberitaan itu ada persamaannya dengan kaum fake. Kenapa? Karena mereka itu sama-sama hanya ingin memberitahukan pilihan-pilihan mereka itu sesuai yang mana yang menguntungkan bagi mereka. Gitu, yang mana yang menguntungkan saja. Mereka tuh pilih-pilih yang mana yang menurut mereka bagus, baik, yaitu yang mereka sebarluaskan. Istilahnya kalau di dalam sejarah itu mereka hanya mau mencatat sejarah itu, menceritakan sejarah, yaitu tadi sesuai dengan apa yang menguntungkan bagi mereka. Saya juga mencatat sejarah mengenai mereka, bahwa memang minim minat edukasi bagi orang-orang yang fake, bagi orang-orang yang memang tidak mencapai pemikiran fokus kepada esensi. Itu memang problem. Masyarakat kita memang masih butuh waktu untuk mencerna kebaikan, apapun kebaikan itu, termasuk teacher Santiago. Terutama dari 2020 ya, karena saya itu berdiri bentang spanduk itu
sekitar Oktober, dari Oktober 2020 tuh di Pagar Universitas IPA sampai 2024 September ini. Malah dari bulan April berjalan kaki keliling di kota Palembang. Silakan bongkar CCTV kepolisian. Apakah mereka berani menebarkan kebaikan? Tentu saja itu tidak menguntungkan bagi mereka. Manusia itu memang aneh ya, mengaku orang baik. Banyak yang mengaku orang baik, belajar teori kebaikan bermacam-macam. Setiap hari di sekolah diajari ayah bundanya, seniornya. Tapi hanya sedikit saja yang mau membagikan kebaikan, info kebaikan, yang mana dari segi keimanan kita tadi membahas syaitan, jin kafir itu berhasil mempengaruhi pikiran manusia sehingga mereka itu tidak mau untuk memajukan diri mereka sendiri untuk putra-putri mereka sendiri. CCTV di kota Palembang jelas, merekam jelas pergerakan saya. Apalagi saya yang berjalan kaki ya. Mereka tidak mau menyebarkan kebaikan. Itulah kaum yang hipokrit, kaum munafik ya. Semuanya nanti bersaksi di hari akhirat ya. Ada orang yang 100% bekerja keras untuk kepentingan masyarakat. Semuanya bersaksi. Pohon, alam, jalan, bangunan, batu, pasir, daun, langit, bumi, tanah, semuanya, semua unsur, semua elemen akan bersaksi bahwa orang ini pernah konsisten pengabdian di masyarakat. Misalnya juga ada orang ini pernah sudah 100 kali lewat berpapasan dengan Om Satjiao, dan dari 100 kali itu yang ini si A 10 kali membantu, yang ini 5 kali membantu, yang ini 3 kali membantu, mendukung perjuangan teacher Satjiao. Semuanya bersaksi nanti. Orang ini yang DEF dan lain-lain itu juga nanti bersaksi. Orang ini hanya mengaku orang baik, prakteknya tidak pernah mendukung kebaikan, tidak pernah menyapa kebaikan. Katanya orang baik, katanya orang berilmu, beretika, dididik di sekolah. Tapi dengan teacher Satjiao berpapasan sampai 100 kali, sampai 50 kali, satu pun tidak pernah menyapa, tidak pernah. Hai teacher Sat, kamu sukses ya, semangat ya, berjuang ya, konsisten ya, fokus ya, tetap kuat ya. Ya itu, karena kebaikannya itu hanya sebagai teori, hanya teori aja tuh. Sering setiap hari belajar seperti itu, nggak dipraktekkan, nggak dijalankan. Sekian kan, karena gak enak ini di masjid ya. Emang tempat masjid ini memang yang serunya itu adalah tempat multifungsi. Ya, kita tidak hanya kita ibadah, sholat, baca Al-Quran, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW,
Tetapi kita di sini multifungsi, bisa untuk sebagai tempat kita belajar apapun, ilmu apapun, tempat kita berdiskusi, tempat kita musyawarah, bisa jadi tempat kita juga untuk berteduh, beristirahat, menunggu orang, menunggu pesanan, mengisi waktu jeda kita ya di antara dua kegiatan aktivitas kita. Ini tempat memang multifungsi, gak akan bisa ditemukan di tempat lain. Di rumah ibadah yang lain gak bisa. Silakan cek, pastikan benar. Makanya kita muslim ini memang kita happy, kita bersyukur, kita alhamdulillah, kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Memang ini ajaran yang pas untuk kita, untuk kaum yang mau mempergunakan logika, akal warasnya. Biarin aja mereka yang hatinya selalu gelap, tertutup, tidak mau belajar sejarah. Biarkan saja mereka itu. Nanti ada waktunya, ada penghakimannya. Kita tetap menjadi orang baik, tetap sebarkan semangat orang baik. Bisa jadi orang melihat kita, orang menjadi bersemangat, orang menjadi lebih kuat, lebih sehat. Okay, be honest, be sincere, be strong, be stronger, be wise, be polite, be honest, be skillful, be an expertise in what you have learned. You are awesome, you are good, you are doing good, you are always good, and see you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Thank you.